Soekarno marah Pak ya, kata kalau Marah besar, Pak. marah besar justru ya, dan mengatakan kembalilah pada spirit 11 Maret. Nah artinya kan 11 Maret memang ada gitu ya. Jadi kalau dikatakan 11 Maret itu nggak ada, itu hoax. Nah itu. Sekarang kita akan ke penulis buku, banyak buku tentang sejarah ini dengan Pak Nur Johano ya, yang punya cerita lebih menarik tentang bagaimana surat perintah 11 Maret dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, semoga sehat dan semoga teman-teman hidupnya selalu berkah di sana. Ya, kita kali ini akan bikin lagi podcast sejarah tentang 12 Maret 1966. Kenapa 12 Maret 1966? Kalau nggak ada itu, mungkin negara Republik Indonesia udah nggak akan ada. Kenapa? Itu kita udah bersama dua narasumber yang sangat kredibel, yaitu satu dengan Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Syamsuddin. Benar Pak ya namanya, Pak Syamsuddin ya, dengan Pak Maijen Syamsuddin. Ini adalah pelaku sejarah 66 dan di sana, dan juga penulis buku banyak tentang 66, dan di sana ada Pak Nur Johano ya, penulis banyak juga buku-buku tentang Pak Soeharto dan juga tentang sejarah 66 dan sebagainya. Apa kabar Pak Syamsuddin? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Iya, ya, Pak Nur Johano. Alhamdulillah baik Mas Haji. Ya, jadi teman-teman, ini bulan Maret. Bulan Maret itu adalah bulannya Soeharto sebenarnya ya, karena banyak kejadian yang menyangkut Pak Harto di bulan Maret, dan kejadian-kejadian itu adalah momentum yang mengubah bangsa ini untuk selamanya. Kalau nggak ada kejadian-kejadian itu, mungkin akan berbeda saat ini. Nah, teman-teman, kalau kita mencari, ini nih udah era revolusi digital ya saat ini. Kita mencari informasi semuanya melalui internet. Ya. Apa-apa kita googling istilahnya. Googling aja. Termasuk juga sejarah tentang peristiwa kelam masa lalu, yaitu G30S PKI. Nah, itu banyak kan orang googling. Nah, ketika googling tentang G30S PKI, itu biasanya menemukan konten-konten, artikel maupun video maupun apapun, meme, infografis dan sebagainya, yang dari, kalau kami bilang ya, dari satu sisi gitu ya, dari satu sisi ya itu yang cenderung mengatakan bahwa G30S itu bukan PKI misalnya, atau pelakunya bukan PKI gitu, atau ketika super surat perintah 11 Maret ya, itu ada juga konten-konten seperti ini, bahwa Super Semar itu dibuat oleh Presiden Soekarno saat itu di bawah tekanan, bahkan katanya di bawah todongan pistol. Wah, seru ini teman-teman. Padahal apakah seperti itu? Nah, sekarang kita akan gali dengan para penulis, Pak Nur Johano dan Pak Syamsuddin, pelaku sejarah yang mengalami masa-masa itu. Dan kalau Pak Nur Johano nggak mengalami, tapi beliau melakukan riset banyak tentang kejadian-kejadian sekitar Super Semar dan hari setelahnya, itu 12 Maret 1966. Ada apa sih 12 Maret 1966? 12 Maret 1966 itu adalah lahirnya Kepres, Keputusan Presiden nomor 1/3/1966, yang intinya adalah membubarkan PKI serta ormas-ormas yang menyertainya. Nah, kita akan bahas gimana Kepres itu berpengaruh besar terhadap bangsa ini. Mungkin kalau nggak ada Kepres itu, kita nggak akan ada nih sekarang nih ya. Negara Republik Indonesia nggak akan ada nih. Ini penting teman-teman. Nah, kita langsung aja dengan narasumber kita, langsung dengan Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin ya. Pak Syamsuddin ini dulu Kopassus ya, RPKAD, ikut juga di penuntasan di 66 juga ikut ya. Jadi pelaku sejarah sebenarnya, dan alhamdulillah Pak Syamsuddin masih bisa membersamai kita dan membagi ilmunya, pengalamannya kepada kita. Jadi ini sangat kredibel teman-teman. Jadi teman-teman yang di sana yang berbeda pendapat dengan kami ini sangat kredibel. Pak Syamsuddin, jadi Super Semar itu sejauh sepengetahuan Pak Syamsuddin itu keluar karena apa? Atau memang adakah tekanan terhadap Pak Soekarno seperti isu di luar sana? Ya.
Bisa saya jawab? Ya, langsung Pak Sudirman. Sebelum sampai kepada Super Semar, mungkin bisa saya bentangkan sedikit peristiwa PKI. Jadi apa yang akan kita bicarakan ini itu tidak terlepas dari peristiwa G30 PKI. Ya. Nah, dalam peristiwa G30 PKI ini ada beberapa tanggal-tanggal atau titik-titik sejarah yang perlu kita jelaskan dulu. Dalam peristiwa G30 PKI sangat kental ya pertentangan antara Pak Harto dengan Bung Karno. Ini dulu. Jadi mereka bertarung dalam arti bertarung bukan bertarung fisik ya, tapi ada beberapa hal yang mereka itu masing-masing bertahan. Nah, kemudian yang kedua dalam peristiwa PKI ada satu tanggal sangat menentukan, yaitu tanggal 12 Maret 1966. Tanggal ini banyak orang tidak tahu, Pak. Yang orang banyak tahu tanggal 11 Maret, Super Semar. Ya. Nah, inilah dalam konteks ini saya akan mencoba menjelaskan persoalannya. Tentunya dalam peristiwa ini kita tidak akan membicarakan siapa yang hebat, ataukah Bung Karno yang hebat atau Pak Harto yang hebat. Tidak, bukan itu kita maksudkan. Tapi kejadian di antara kedua mereka ini betul-betul saat-saat yang kritis yang menentukan eksisnya negara Republik Indonesia versi 17 Agustus 45. Apa itu? Yaitu pada saat setelah peristiwa G30 PKI tanggal 1 Oktober itu, ya, keadaan betul-betul sangat kacau, Pak. Yaitu banyak terjadi demo dan bahkan tuntutan-tuntutan agar Bung Karno mundur. Ya, keras sekali tekanan itu. Nah, untuk menertibkan itu, Bung Karno mengeluarkan 11 Maret surat perintah kepada Pak Harto untuk menertibkan keadaan. Banyak pertanyaan, apakah 11 Maret ini ada atau tidak? Atau hanya rekayasa saja? Sehingga menuduh Pak Harto mengadakan kudeta merangkak. Nah, 11 Maret ini, Bapak Ibu sekalian, ada surat perintah dari Bung Karno kepada Pak Harto untuk menetapkan keadaan surat kacau begitu. Itu 11 Maret. Ya. Nanti kita bicarakan apakah itu palsu atau tidak. Suatu saat keadaan sudah begitu tidak tertahankan lagi, ya. Tanggal 12 Maret itu MPRS mengadakan sidang istimewa. Dalam sidang istimewa itu diputuskan, ya, tidak bisa menerima pidato Bung Karno tentang pertanggungjawabannya terhadap PKI. Yang kedua, mencabut kekuasaan Bung Karno, ya, sebagai presiden, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pejabat presiden yaitu Pak Harto. Ya. Ada satu kejadian, yaitu satu pasal dari kitab MPR itu, ya, Pak Harto, Bung Karno diminta untuk diadili dan mengadili diminta itu Pak Harto. Apa jawab Pak Harto? Ya, alangkah malunya, hinanya bangsa ini kalau sampai mengadili proklamatornya. Itulah jawab Pak Harto atas perintah MPR. MPR mengatakan adil Soeharto, adil Bung Karno, itu kepada Pak Harto. Itu pasal 6 dari TAP MPR nomor 33 tahun 66 itu. Jadi Pak Harto sudah mau. Nah, pada tanggal 12, yaitu 11 Maret, itu surat perintah. Tanggal 12 Maret, ya, sebelumnya, waktu peristiwa PKI agak reda, Pak Harto bilang kepada Bung Karno, Pak, saya akan membubarkan PKI. Apa jawab Bung Karno? Tidak bisa, Har. Tidak boleh. Perintah dari seorang panglima tertinggi kepada bawahannya Pak Harto. Itu adalah perintah. Sumpah prajurit mengatakan harus tunduk dan taat kepada perintah. Tapi apa yang dilakukan Pak Harto? Dibubarkannya PKI. Kenapa? Ya, sampai melanggar perintah panglima tertinggi begitu. Ya. Kalau tidak dibubarkan, ya, itu pendukung Bung Karno yang dibentuk oleh Pak Bandrio waktu itu,
kepala badan intelijen kita, dia membentuk barisan Soekarno. Kemudian orang PKI yang tadinya sudah diam mau bangkit lagi. Bahkan di kesatuan, ada satu kesatuan TNI sudah mengatakan hitam kata Bung Karno, hitam kata kami, putih kepada kami. Jadi kita diambang perang saudara. Pak Harto mengambil keputusan bubarkan. Nah itu marah sekali Bung Karno. Yang saya alami sendiri pada saat itu, ya marahnya Bung Karno kepada Pak Harto berarti Angkatan Darat sudah berhadapan dengan Bung Karno. Apa yang saya alami pribadi, mohon maaf, waktu itu saya mengikuti latihan di Batu Jajar untuk masuk di anggota Kopassus Merah. Jam 12 malam kami dibangunkan, disuruh pakaian siap tempur, berangkat ke Jakarta, dan diberitahu kira-kira jarak Jakarta dekat ke Jakarta, kita Bogor, itu keadaan sudah tidak aman. Jadi kita bawa semua perlengkapan tempur termasuk roket launcher untuk anti tank. Kami ditempatkan di Cijantung di sebelah barat sedikit. Apa yang terjadi waktu itu yang saya lihat, Pak Sarwaedi, Komandan Kopassus waktu itu, mengumpulkan kami semua dari Satuan Kopassus. Dia mengatakan, ya, atas pembubaran PKI oleh Pak Harto itu, Bung Karno begitu marahnya memerintahkan kepada 3 angkatan lain, ya, untuk mengatasi tanda kutip Angkatan Darat, terutama Kopassus dan Kostrat. Demi Allah, saya betul-betul diberitahu Pak Saus, betul, saya tidak bohong. Yang terjadi waktu di komplek Kopassus itu sudah siap tank-tank, bantuan tank untuk Kopassus. Kiri kanan sekeliling sudah siap pesawat anti udara. Kemudian perbekalan kita di gudang sudah dibawa ke Gunung Paramo, Bogor sana. Kalau kita keluar dari Kopassus, kita akan bergerak di sana. Jadi sudah tegang sekali, Pak. Karena itu, ya. Nah, ancaman seperti itu terpaksa Pak Harto membuarkan PKI tadi. Dia bubarkan PKI. Marah sekali Bung Karno. Apakah Bung Karno itu tidak bisa mengatakan batalkan? Bisa juga. Tapi dia tahu juga kalau ini ditantang, ya kalau Bung Karno ditantang, ini pasti akan perang saudara, ya kita akan pecah besar. Dan dia berkata kepada Ibu Supene, kalau akan hancur, ya saya sudah dari muda menggalang persatuan bangsa. Kalau akan hancur, biarlah saya hancur. Ya, jangan bangsa ini hancur. Itu hebatnya Bung Karno juga. Jadi kalau kita lihat dua-duanya ada keseimbangannya. Bung Karno, Pak Harto tidak mau mengadili Bung Karno juga tadi tindakan seperti itu. Nah macam-macam isu lah keluar, termasuk 11 Maret tadi. Apakah 11 Maret itu di bawah tekanan? Di luar tekanan, saya kira kalau saya menjamin tidak tekanan. Tapi yang penting saya katakan, mari kita lihat ini dengan suatu analisis ya, bahwa itu benar adanya. Dan sekarang memang tidak diketahui. Apa buktinya ya? Penetapan TAP 33 tadi, ya itu dalam diktubnya, bahkan pertimbangannya adalah 11 Maret. Ya, itu MPR yang buat. Tidak mungkin MPR membuat satu TAP kalau tidak melihat surat aslinya. Yang kedua, dalam satu pertemuan waktu itu ada Laksamana Sri Mulyono Herlambang dari Angkatan Udara, ada penemuan. Bung Karno memerintahkan membuat surat kepada Pak Harto agar membatalkan rencana itu dan dengan tetap kepada perintah 11 Maret. Begitu bunyi surat itu. Jadi dari kedua ini kita bisa buktikan ya bahwa 11 Maret itu bukan rekayasa. Itu ada, cuma hilang. Ya memang kita buktikan secara logika saja. Tidak mungkin MPR membuat satu keputusan MPR yang begitu pentingnya dan dia mencantumkan situ 11 Maret. Tidak mungkin tidak, pasti dia lihat. Ya. Yang kedua tim suruh Herlambang itu. Ini mengenai pada 11 Maret. Oke. Ya, teman-teman, ini sebenarnya bisa dijelaskan bahwa surat Super Semar, surat perintah 11 Maret itu ada karena
Kemudian TAP MPRS nomor 33 itu berdasarkan surat itu. Dan tanggal 14 Maret 1966, setelah 12 Maret 1966 Pak Harto membubarkan PKI melalui Kepres 13 1966, itu Pak Soekarno marah Pak ya. Kata kalau Marah besar, Pak. marah besar justru ya, dan mengatakan kembalilah pada spirit 11 Maret. Nah, artinya kan 11 Maret memang ada gitu ya. Jadi kalau dikatakan 11 Maret itu nggak ada, itu hoax. Nah, itu. Sekarang kita akan ke penulis buku, banyak buku tentang sejarah ini dengan Pak Nur Johano ya, yang punya cerita lebih menarik tentang bagaimana surat perintah 11 Maret dibuat tepatnya ya, diketik pastinya itu kan, nggak ditulis tangan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Haji. Sebelumnya saya pada tahun 66 tuh udah kelas 2 SMP. Oh, jadi Jadi juga sebenarnya. saya merasakan nuansanya. Oke, kenapa sampai PKI dibubarkan? Saya mulai dari pada waktu kita menghadapi Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali, menghadapi agresi militer Belanda tahun 48, PKI mengadakan pemberontakan. Ikut dibunuh Gubernur Suryo. Gubernur Suryo itu dibunuhnya diseret pakai mobil Pak, Ya, sejauh lebih 10 km. Dr. Mawardi yang sekarang nama jalan top di Grogol. Itu terjadi 19 September tahun 48. Sebulan kemudian Belanda melakukan agresi militer 19 Desember, sehingga tidak ada keputusan politik dan keputusan hukum atas kudetanya PKI itu. Terus partai ini berkembang sampai tanggal 1 Oktober, Letkol Untung mengatasnamakan Dewan Revolusi Indonesia mendemisioner kabinet Bikora, berarti mencapakan Bung Karno, menjadikan Dewan Revolusi sebagai sumber hukum. Tanggal 1 pula dia culik 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira pertama dibuang ke lubang buaya. Tanggal 4 Oktober dibentuk oleh organisasi massa agama pada waktu PMKRI dan NU yang sudah mensinyalir PKI di balik kudeta itu. Dibentuk yang namanya Kap Gestapo, Komando Aksi Pengganyangan Gerakan September 30. Gestapo itu sendiri diambil dari nama polisi rahasia Jerman yang sangat kejam. Terus berlanjut sampai tanggal 10 Januari tahun 66. Mahasiswa dan dalam hal ini kami mendeklarasikan Tritura, 3 tuntutan rakyat, yaitu bubarkan PKI karena terindikasi sebagai dalang G30S, Ritul Kabinet karena di kabinet itu banyak yang terindikasi terlibat, dan turunkan harga. Pada waktu itu negara nggak punya divisa, untuk impor beras aja nggak ada, rakyat disuruh makan bulgur, itu makanan kuda di Amerika. Inflasi sekitar 600%, itulah keadaan pada waktu itu. Mulai tanggal 10 Januari tahun 66, seluruh mahasiswa dan pelajar di Indonesia mogok belajar, sampai PKI dibubarkan, sampai Tritura ditunaikan. Terjadi demo tiap hari, sampai satu demo tanggal 24 Februari di depan istana, seorang mahasiswa kedokteran semester akhir, kalau dulu tingkat akhir, namanya Arif Rahman Hakim, mati ditembak di depan istana. Nah, tewasnya Arif Rahman Hakim menjadi martir, demonya bertambah masif. Mahasiswa, pelajar, organisasi massa. Nah, sampai tanggal 11 Maret 1966 ada sidang kabinet. Sidang kabinet itu akan dibatalkan oleh para mahasiswa. Maka mobil yang menuju istana, bannya dikempesin pan-patnya. Istana dikepung oleh mahasiswa dan pelajar. Nah, Bung Karno pada waktu itu yang mimpin sidang kabinet, Presiden Soekarno minta supaya Amir Mahmud sebagai panglima ikut dalam sidang. Amir Mahmud ini bukan menteri, dia menolak. Tapi untuk sebagai jaminan, dia minta Amir Mahmud ikut dalam sidang. Baru sidang berlangsung 10 menit, Sabur ini ajudannya Bung Karno dan Komandan Cakrabirawa, jadi 2 jabatannya.
dia nulis surat kepada nulis nota kepada Amir Mahmud, di luar bersama pendemo ada pasukan tanpa tanda pengenal, mohon penjelasan gitu. Dikasih notanya, Sabur yang duduk di seberang cuma ngasih jawaban oke, nggak ada masalah gitu. Kembali Sabur nggak puas dengan jawaban Amir, dia ulang lagi, dijawab yang sama dengan Amir. Akhirnya Sabur ngambil keputusan, dia tulis nota kepada presiden. Presiden, ada pasukan tidak dikenal, Bapak mohon meninggalkan istana. Dikasih ke presiden, presiden lagi mimpin sidang, akhirnya dia baca sidang, dia kasih pimpinan sidang ke Lemena. Bung Karno, Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet di istana, disambut oleh Sabur, diajak ke helikopter terbang ke Bogor. Sidang itu diteruskan oleh Lemena, tapi nggak ada yang mau dibicarain, akhirnya ditutup. Nah, pada waktu keluar dari ruangan sidang, Jenderal Yusuf dengan Jenderal Amir Mahmud menemui Jenderal Yusuf sama Jenderal Basuki Rahmat menemui Amir Mahmud, menanyakan apa yang terjadi. Mereka berunding bertiga, akhirnya mereka putuskan akan menemui Bung Karno agar Bung Karno tidak merasa ditinggalkan oleh Angkatan Darat. Tapi sebelum itu mereka harus melapor kepada Panglima. Waktu itu Panglima Angkatan Daratnya Pak Harto. Maka mereka berangkat ke Jalan Agus Salim. Pak Harto di tempat tidur, jadi diterimanya di tempat tidur. Pak Harto sedang sakit. Mereka menyampaikan, Gak apa-apa Pak, biar saya bukain. Mereka menyampaikan akan menemui Bung Karno di Istana Bogor. Lalu Pak Harto mengatakan, sampaikan salam saya, beritahu saya dalam keadaan sakit. Terus ada satu poin yang sangat penting yang Pak Harto sampaikan, kalau kami diberi wewenang, kalau saya diberi wewenang, maka keadaan ini akan saya atasi. Berangkatlah mereka bertiga ke Bogor. Kira-kira sampai di Bogor itu udah setengah dua siang. Bung Karno naik helikopter udah jam 11 udah di Bogor itu. Setengah 2 siang, Bung Karno sedang tidur siang. Akhirnya mereka nunggu. Sorry, minum dulu Pak ya. Iya, silakan Pak. Sampai jam 3 Soekarno baru menemui mereka. Jadi mereka nunggu sekitar 1,5 jam. Nah, begitu ketemu Bung Karno langsung marah kepada ketiganya. Ngapain kalian kemari? Apa yang terjadi gitu kan? Terutama Amir Mahmud sebagai Panglima Kodam. Yang dijelaskan bahwa Angkatan Darat tidak akan meninggalkan Presiden Soekarno. Lalu disampaikan pesan Pak Harto bahwa Pak Harto sakit, dan Pak Harto mengatakan kalau diberi wewenang keadaan ini akan diatasi. Tambah marah Bung Karno, Presiden Soekarno. Soeharto sudah saya kasih sebagai Panglima Kopkamtib, apalagi yang dia butuhkan gitu. Nah, biasanya kata Pak Yusuf dalam bukunya, kalau Bung Karno udah marah, tidak ada jenderal atau menteri yang berani ngejawab. Tapi pada waktu itu karena keadaan sudah sangat kritis, Pak Basuki Rahmat menjawab, Pak, ini dimensinya bukan masalah keamanan dan ketertiban, tapi udah masalah politik, ekonomi yang berkaitan dengan berbagai institusi gitu. Perdebatannya cukup panjang, akhirnya Bung Karno mau nerima. Oke, kalau gitu saya akan bikin surat untuk surat kepada Pak Harto, kamu bikin draftnya. Mereka bikin draftnya, itu udah jam 4 tuh Pak ya, bikin draft. Nah, setelah draftnya jadi, dibaca sama Bung Karno, ada beberapa yang dicoret, dan Bung Karno memanggil 3 wakil Perdana Menteri yang ada di dalam. Ketiga Perdana Menteri ikut membenari redaksional dan kalimat-kalimatnya gitu. Akhirnya sudah menjelang maghrib, diskors itu udah jam 5:30. Diskors kembali diadakan rapat lagi setelah sholat maghrib. Draftnya sudah dirubah, dikasih lagi sama Bung Karno. Bung Karno baca, dia setuju, terus ditanya kepada 3 jenderal itu, gimana, setuju? Akhirnya 3 jenderal itu memang yang membuat draft seperti itu.
ditanya kepada Lemena, Wakil Perdana Menteri II, Lemena mengatakan itu terserah Bapak. Terus ditanya kepada Subandrio, Subandrio bilang kalau bisa perintahnya lisan aja, jangan tertulis. Pak Bandrio Perdana Menteri. Satu, dia number one, orang keduanya. Iya. Terus Perdana Menteri III Hairul Saleh begitu ditanya kalau bisa sebelum Bapak tanda tangani Bapak sholat istiqoroh. Istiqoroh. Dan itu Bung Karno sholat istiqoroh. Penting nih. Nah, jadi dari habis maghrib, kalau menurut buku Pak Yusuf ini saksi sejarah, jadi dia nulis sebagai narasumber primer. Surat itu ditandatangani sekitar jam 8:30 malam. Mereka ditawari makan oleh Bung Karno, tapi benar-benar surat ini sangat ditunggu, harus segera. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta langsung ke rumah Pak Harto, dilaporkan. Pak Harto baca surat itu, langsung Pak Harto bilang, adakan rapat di Kostrad, kumpulkan semua. Rapat di Kostrad, Basuki Rahmat disuruh oleh Pak Harto menceritakan kronologis sampai surat ini keluar. Setelah itu, G5 Koti dan Wakil Auditor Angkatan Darat, waktu itu Letnan Kolonel, itu G5 Koti Brigjen Sucipto dengan Letkol Sudarmono, waktu itu Wakil Auditor Angkatan Darat, setelah membaca surat itu pada konsideran dapat melakukan tindakan apapun demi tercapainya stabilitas keamanan. Dalam konsideran ini dia mengatakan Bapak bisa membubarkan PKI atas nama Presiden dengan konsideran ini. Akhirnya draftnya dibikin oleh Pak Darmono. Draft itu diketik oleh Pak Murdiono yang akhirnya jadi Menseknek sangat lama. Terus tanggal 12 PKI dibubarkan dengan keputusan Presiden nomor 1/3. Nah. Jadi yang diketik Pak Murdiono itu Kepres itu ya? Kepres 1/3 1966 yang jadi topik kita kali ini. Ya, dan PKI dibubarkan. Kepres yang ditandatangani oleh Pak Harto itu tidak ada yang permasalahkan, termasuk Bung Karno. Nggak ditandatangani kalau nggak? Nggak ditandatangani kan sebenarnya? Ditandatangani. Nah, ditandatangani. Itu tidak ada masalah. Logikanya begini, kalau Bung Karno berkeberatan dengan Kepres itu, Bung Karno itu kalau sekarang ini semudah Jokowi memecat Dudung. Begitulah mudahnya Bung Karno memecat Pak Harto. Tapi kan juga. Faktanya tidak. Ya, kira-kira gitu, Mas Haji. Nah, sebagai bukan. Jadi ini penting juga ya, ternyata karena di luar sana ada komentar bahwa satu, Super Semar itu nggak ada, kedua tafsir Soeharto lah yang bahwa itu hanya tafsir Soeharto lah yang membuat Soeharto merasa bisa membubarkan PKI. Tafsir atas Super Semar. Tapi ternyata dari cerita Pak Nur Johannuh ada Ketua G5 Koti Brigjen Sucipto SH dan Letnan Kolonel Sudarmono SH yang setelah membaca surat Super Semar itu, mereka justru menyarankan ya, mengatakan bahwa Pak Soeharto bisa membubarkan PKI berdasarkan PNPS nomor 7 tahun 1959. Nah, PNPS itu intinya bisa membubarkan partai ya saat itu Presiden ya. Presiden berwenang membubarkan partai seperti dilakukan oleh Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dan PSI dengan PNPS itu. Kalau sekarang suruh bubarin partai kan udah lebih lewat MK segala macam. Jadi di masa itu kita bisa bilang Pak ya, ini langsung pertanyaan ke Bapak berdua nih ya, bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto saat itu legal sesuai dengan konstitusi ya, sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Sebenarnya Super Semarnya, termasuk Kepresnya. Nah, sekarang ada perdebatan, Super Semar itu apa sih? Surat perintah. Nah, mungkin sistem ketatanegaraan, mungkin teman-teman di ketatanegaraan bisa bantu jelasin. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang namanya surat perintah, tapi di masa itu dalam ketatanegaraan kita mengenal produk yang namanya surat perintah. Kalau nggak ada produk itu, nggak mungkin Soekarno mau mengeluarkan, gitu kan? Presiden Soekarno nggak mungkin mengeluarkan karena beliau pasti sangat taat pada hukum, gitu. Nah, berarti sebenarnya sesuai ya Pak ya? Mungkin dari Pak Samsudin dulu nih. Begini,
sebelum sampai ke sana, ketahuilah bahwa saat penculikan jenderal 7 orang, 6 orang, 7 orang, itu Bung Karno ada di Halim, di tengah-tengah pimpinan yang menculik. Itu ada dalam suratnya kepada istrinya, Dewi namanya. Dewi, sekarang saya berada di tengah-tengah anak-anak yang sedang berevolusi. Maksud itu anak revolusi itu ada orang PKI yang sedang menculik jenderal. Jadi saat penculikan Bung Karno tahu. Bahkan pada saat satu jenderal Suparjo ada di situ, yaitu orang PKI yang memimpin penculikan itu, Brigjen. ya, Brigjen Suparjo menceritakan, sudah Pak, sedang dilaksanakan. Dia tepuk Jenderal Suparjo, mohon maaf, kamu melakukan pekerjaan yang benar. Itu Bung Karno. Wow. Ya. Tapi waktu Suparjo melaporkan kepada Bung Karno, diculik Pak, tapi Pak Ahmad Yani meninggal. Dia suruh berhenti langsung. Bung Karno langsung berhentikan itu gerakan. Jadi dia ada di situ, tahu penculikan terjadi, ya, sedang berlangsung. Bukti dari suratnya tadi itu. Dan surat itu dalam pengadilan ada mahmilub. Itu satu hal. Ya. Yang kedua, mungkin sedikit ada Ya, perbedaan ya tentang pembubaran PKI oleh Pak Harto dengan surat Presiden nomor 1/3 tahun 66 tanggal 12 Maret itu Bung Karno tidak tahu. Pak Harto buat tanda kutip ya, dia tahu Pak Harto dapat dari mana. Dia tulis surat itu di atas surat yang ada kop kepresidenan. Presiden Republik Indonesia pengeluaran tinggi kan. Itu surat yang boleh membuat itu hanya Bung Karno, tidak boleh Pak Harto. Ya, dia buat pembubaran PKI. Di bawah dia buat atas nama beliau tertanda Soeharto. Kalau dari segi hukum ini batal. Tapi itu saya katakan tadi, kalau Pak Harto tidak mengambil tindakan itu, mudaratnya akan jauh lebih besar, Pak. Yang seperti saya katakan, kita akan bersimbah darah. Nah, kembali kepada COVID itu saya katakan. Di COVID, pada awal COVID, kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Itulah perbandingannya kira-kira, Pak. Nah, ini memang perlu diluruskan lagi ya. Jadi, sehingga Pak Harto terpaksa, bukan terpaksa, dia sadar. Ya, termasuk menangkapi atau mengamankan orang-orang PKI yang ada di kabinet. Ini semua kewenangan Pak Harto, kewenangan Bung Karno, Presiden. Tidak bisa delegasikan kepada siapa. Pembubaran PKI, penangkapan orang PKI yang ada di kabinet, itu kewenangan Bung Karno. Waktu dia ditanya, Pak Harto bilang, ini saya ambil tindakan, saya ambil kewenangan ini. Artinya saya tanggung jawab. Jadi memang kalau dari segi hukum, Pak, ini kan keliru, Pak. Apalagi sumpah prajurit. Pak Harto melanggar ya. Melanggar semua prajurit. Pak Adem tunduk kepada perintah atasan. Soekarno ya, Pak Soekarno atasannya, panglimanya kan Presiden Soekarno. Bung Karno kan panglima tertinggi. Bintang 4, Pak. Pak Harto baru bintang 2. Ya, Pak Harto bilang jangan bubarkan PKI. Bung Karno bilang jangan PKI. Tapi Pak Harto bubarkan. Karena ini tadi, kalau tidak ya resikonya besar. Nah itu kayak ini kalau kita lihat dari segi leadership dan manajerial ini hebat, ya kan? Pak Harto, iya. Ya kan? Siapa yang berani waktu menantang perintah Bung Karno? Udah bilang tadi kan? Kalau Bung Karno bilang tidak ada yang berani ngomong. Oke. Tapi dikatakan tadi dalam judulnya itu, say no to Bung Karno. Ya, artinya Pak Harto saat itu mengambil momentum untuk membubarkan PKI yang merupakan tuntutan. Sebenarnya tadi kan kita disebutkan oleh Pak Nur Johannu ada teritura, salah nomor satunya adalah pembubaran PKI. Gimana kalau ceritanya Kepres itu nggak keluar dan PKI tetap ada, mungkin nggak bubar-bubar sampai sekarang, teman-teman. Dan presidennya mungkin bukan yang sekarang ya, berbeda lagi. Nah, sekarang
ke Pak Nur Johannes ya. Tadi jadi sudah sesuai dengan hukum ya, sepertinya ya. Ya, Pak ya. Iya, itu artinya Tanya. yang menafsirkan kewenangan Pak Harto atas nama presiden kan Pak Cipto Esa. Oh, Pak Cipto. Iya, bukan Pak Harto. Bukan Pak Harto. Nah, ini menarik. Pak Harto kan menyerahkan Kepada dan dia yang mengatakan juga Pak Darmono. dan Pak Cipto dan Pak Darmono itu ahli hukum kan Dia ahli hukum di Angkatan di Angkatan Darat. Oke. Ahli hukum. Dan Pak Murdiono juga ahli hukum karena dia sudah SH gitu. Sampai begitu dia dapat super smart, loh ini bisa konsideran dari Kepres untuk pembubaran. Pembubaran itu. Jadi konsideran itu menimbang mengingat surat perintah 11 Maret, bukan PNPS nomor 7 tahun 59. Tapi emang pernah ada PNPS itu. Iya, karena dengan konsideran super smart, Pak Harto terikat dengan PNPS nomor 7 atas nama presiden itu. Nah, itu penjelasannya secara hukum. Oh ya, bagus banget. Pak Nur Johannes ini ada dua pendapat yang sedikit berbeda, tapi intinya bahwa momentum itu memang harus diambil. Kalau enggak, ya mungkin negara Republik Indonesia tidak pernah ada sampai saat ini. By the way, Pak Maijen Purnawirawan Samsudin ini dulu kalau kita lihat di bukunya, teman-teman ini bisa, ini bukunya judulnya Pertarungan Politik Seputar Peristiwa G30 PKI, ini sangat menarik. Sebuah analisis dengan perspektif leadership dan manajerial. Ya, dari buku ini Pak Samsudin ini tahun 66 berarti Komandan Kompi Batalion Konstruksi ke-13 di Bandung. 6768 Komandan Detasemen 2 para Komando RPKAD Kopassus. Artinya 66 itu emang sudah sedang proses di Kopassus, Pak ya? Iya, Pak. Di Batu Jajar ya? Iya, jadi saya peristiwa itu mengalami betul, Pak. Mengalami betul. Jadi mulai pegawai PKI, saya sudah kapten waktu itu. Begitu saya masuk Kopassus, itu yang terjadi tadi saya katakan itu. Ada perintah Bung Karno untuk mengatasi Angkatan Darat. Jadi ini Pak Kapten tahun 66 teman-teman, jadi bisa sangat kredibel ya. Ya, kita kembali ke soal tadi Pak ya, yang setelah Pak Harto membubarkan PKI lewat Kepres 1366 tanggal 14 kan, kalau kita lihat di buku Bapak yang ini, Pak Soekarno itu marah besar kepada Pak Harto ya, dan membuat surat protes kepada Pak Harto dan diantarkan oleh Lemena. Kemudian Pak Harto menerima dan menjawab, ini tanggung jawab saya, dengan berani seperti itu. Tapi setelah itu, kalau dari cerita Bapak tadi, memang benar ya, ada informasi, ada berita bahwa Angkatan Darat, terutama Kopassus dan Kostrad, akan diserang oleh 3 matra. Ya, Itu informasi dari mana, Pak? Bapak saat itu kapten kan? Iya, kan saya katakan tadi, saya waktu itu masih latihan di Batu Jajar, Pak. Ya, malam-malam kami dikumpulkan, ya, pelajar ini berapa 120 orang berangkat ke Cijantung, Jakarta dengan pakaian tempur, Pak. Ya, siap perang gitu lah ya. Nah, di Batu Jajar pagi-pagi Pak Sarwo ID Komandan Kopassus itu mengumpulkan kami, Pak. Dia beritahu ada perintah dari Bung Karno kepada ketiga angkatan lain itu untuk mengatasi Angkatan Darat. Enggak ya? Di Cijantung sudah siap, ada 1 kompi tank. Ya, 1 kompi tank dan anti aircraft gun. Di pinggir-pinggir lapangan Kabupaten Cijantung sudah dipasangi anti pesawat terbang. Perbakalan kami dibakar Bogor, Pak. Kalau siap-siap, kalau Nah, siap-siap. Pagi-pagi Pak Sarwo mengumpulkan kami di Cijantung. Ya, di Cijantung. Oke. Dia ceritakan itu. Terpaksa pelajar kami bawa dulu ke mari. Ya, kenapa? Ada perintah seperti yang dikatakan tadi itu. Waduh. Kemudian cerita ini tahun 67 saya masuk pendidikan di Bandung. Saya dengar lagi dari di Sesko. Ya, di Sesko AD. Bukan, di pusat infanteri, Pak. Pusenik, Ya. oke. Gurunya bercerita, guru sejarah persis seperti itu. Kemudian hilang, tidak ada lagi cerita itu, Pak. Setelah 67 cerita itu nggak ada lagi. Hilang lagi. Ini kira-kira yang apa yang dikatakan falsafah Jawa itu mukul dhuwur minum jero itu lah. Mikul dhuwur mendem Ya, jero. udah deh, lupakan. Ingat yang baik-baik saja. Iya. Itu sudah, Pak. Tapi saat itu teman-teman Bapak seangkatan ya, tentara-tentara Kopassus itu pasti mendengar juga perintah itu ya, berita. Ya semua kami, Pak. Kami semua udah meninggal kami, Pak. Oh iya. Pak Edi Sudrajat waktu itu ada di situ, ya kan? Lalu Pak Basofi ada di situ.
ini Pak ya, bayangkan kalau memang terjadi penyerangan, pengatasan, Bapak menggunakan eufemisme mengatasi, padahal sebenarnya mungkin beritanya bukan mengatasi, Tanda kutip. tanda kutip. Kalau benar terjadi pengatasan, Angkatan Darat, Kopassus dan Kostrat misalnya diatasi oleh 3 matra selain Angkatan Darat itu terang saudara Pak ya? Saya bisa membayangkan Pak ya, apa yang terjadi. Pertama, negara Republik Indonesia versi 17 Agustus hilang Pak. Hilang. Ya, mungkin akan terjadi negara Sumatera, negara Batak. Kita tersekat-sekat dengan macam-macam ideologi atau agama kita Pak. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah hilang tentu Pancasila, Undang-Undang 45, Persatuan Bangsa, NKRI tentu hilang Pak. Itu kan dasar negara. Dan kita akan bersimbah darah. Betul. Karena begini Pak, Ya. maaf ya, pada saat PKI terhenti di Jakarta tanggal 2 Oktober, kan terhenti ya Pak ya, sampai tanggal akhir November, PKI masih membunuh orang di Jawa Tengah Pak. Oh, Ribuan orang oke. yang dibunuh kelompok agama, nasionalis, pamok, tonton tanah. Ya Pak ya, November 65. sampai November 65. 65. Nah kemudian untuk mengatasi itu Pak Harto memerintahkan Kopassus Menyebar ke daerah. ke daerah yang dikirim ke Jawa Tengah, ya untuk menertibkan keadaan loh, Pak. Bukan untuk membunuh itu tidak. Tapi karena rakyat yang tadi dibantu oleh PKI mengira Kopassus bantuan, mereka yang membantai PKI sampai 500.000 korbannya Pak. Ya, itu. Nah sebentar Pak, karena keadaan sudah kelihatan menguntung mereka, Bung Karno sudah, bahkan Bung Karno ya setelah PKI dibubarkan, PKI berhenti bulan Oktober ya, 5 bulan kemudian dia belum membubarkan PKI. belum membubarkan PKI. Oh, kan dituntut Bung Karno membubarkan PKI, jadi tugas seperti dikatakan tadi kan, tapi Bung Karno tidak mau, bahkan dia berpidato ya pada memperingati Dasawarsa Trikora. Dia bilang begini, ya, gas stoknya boleh kita hantam, tapi PKI tidak bisa. Gas stok itu masuk ke PKI. Gerakan Jadi 1 Bung Karno Oktober memisahkan gitu PKI itu dari dengan PKI. dari G30S dari PKI. Itu satu hari Ibu juga ngomong Pak, yang paling berjasa dalam perjuangannya adalah PKI. Waduh. Coba. Padahal itu sudah 5 bulan. Udah 5 bulan. Makin keras kan. Nah di sementara itu siap ini pendukung Bung Karno, orang-orang PKI. Kalau itu terjadi Pak, mereka pasti membalas lebih apa lagi. Ya, kita sudahlah ya, bersimbah darah. Mungkin lebih parah dari killing field yang ada di Tiananmen. di Kamboja Pak. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu ya, itu resikonya. Tapi betul-betul waktu itu Pak Harto tidak dia harus menantang, menolak perintah Bung Karno. Kalau kata kutip mohon maaf ya, dengan surat itu Pak. Kepres 1366 maksudnya. Itu kertas yang bukan yang boleh buat. Kopnya situ ada kok. Iya. Atas nama beliau tertanda Soeharto. Apa ini Pak? Anak-anak hukum coba tak jawabnya. Legal gak tuh ya? Ilegal sekali. Ilegal. Kan? Iya. Tapi itu resiko. Oke, kita kembali ke soal Pak Soekarno marah dan berita dari Pak Samsudin bahwa ada semacam perintah dari Pak Soekarno untuk mengatasi Angkatan Darat yang harus dilakukan oleh 3 matra ya. Bayangkan teman-teman, dan itu nggak kejadian. Kalau kejadian mungkin udah berbeda sekarang. Ini nggak kejadian. Bayangkan kalau Pak Soekarno memerintahkan kejadian itu beneran. Nah kita kan ya kita nggak tahu. Nah artinya di sini kita bisa lihat nih Pak sekarang Pak Nur Johannes ya. Pak Nur Johannes setelah mendengar cerita ini, Bapak menilai kalau Pak Soekarno kan Pak Soekarno nggak memerintahkan akhirnya, tidak mengatakan dalam tanda kutip serang gitu, enggak kan gitu. Nah Pak Soekarno melihat nggak disitulah wisdom dari seorang Soekarno. Ya, maaf. Ya itu wisdom dari Bung Karno. Kekacauan itu sudah diceritakan oleh Pak Samsudin, pelaku sejarah. Ini kacau, potensi untuk pecah tuh sangat luar biasa. Tapi kita bisa keluar dengan selamat. Siapa yang mimpin? Pak Harto. Itu yang orang nggak pernah hitung. Itu kemelut pada waktu itu terjadi. Pak Harto nemuin Pak Nas. Pak Nas dianggap yang paling senior di Angkatan Darat. Lalu dipanggillah seluruh panglima Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Padahal Pak Nas sudah nggak punya kewenangan komando.
Tapi Pak Harto sebagai Panglima Angkatan Darat, kalau dia manggil koleganya nggak pas gitu, maka dia minta sama Pak Anas. Maka Pak Anas yang menjelaskan itu semua. Pak Anas menjelaskan, dipanggil semuanya ke rumah Pak Anas, dijelaskan, ya akhirnya semua bisa clear. Itu setelah Maret itu ya Pak? Setelah keluar Super Semar itu kan gejolaknya luar biasa. 12 Maret itu, Pak. Oh, setelah 12 Maret. Oh, itu gejolaknya luar biasa, Pak. Artinya inilah kedegarawanan ya Iya. dari para tokoh-tokoh itu, termasuk Pak Soekarno pastinya gitu ya. Kalau Bung Karno nggak setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Harto membubarkan PKI, Pasti udah pecat aja besoknya dia. dipecat atau tadi memerintahkan 3 angkatan itu Iya. mengatasi angkatan darat gitu kan. Dia punya jenderal yang kesayangan dia, Ibrahim Haji. Oh, Dia punya jenderal Mursid. Itu Soekarno Istulen. Oh. Dia bisa ganti tuh Pak Harto. Seperti Dudung diganti dengan siapa gitu. Iya, iya. Kira-kira begitu intinya. Ya. Lagi-lagi artinya teman-teman di seputar 12 Maret 66 itu ada kegentingan dan ada heroisme, ada momentum yang dengan cepat diambil oleh Pak Harto dengan membubarkan PKI. Tapi ada ancaman juga karena tadi beritanya setelah itu ada isu angkatan darat mau diatasi oleh 3 angkatan selain itu. Tapi itu tidak kejadian karena sikap negarawanan Pak Soekarno, gitu ya. Pak Harto dan yang lain-lainnya. Pak Nas juga terutama ya. Jadi kita patut bersyukur teman-teman masih bisa ada Indonesia sampai hari ini ya, karena para tokoh-tokoh itu. Ya. Gitu mungkin Pak ya. Ya, itu dua-duanya pemimpin luar biasa. Sedikit, Mas, ya. Ya, silakan Pak. Jadi ada semacam gejala belakangan ini ya, dengan terbitnya Kepres nomor 2 2022. Nah, 2002 soal Super Semar. Super Semar ya, itu Bukan terakhir. Super Semar. Bukan satu Serangan Maret. umum 1 Maret. Sorry. Semar. Jadi ada kelihatan nih gejala-gejala mau desuhartonisasi, Pak. Desuhartoisasi. Menghilangkan peran sejarah. Jangan dong. Ya, sejarah-sejarah ungkaplah, ya kan? Demikian juga Bung Karno, orang hebat itu. John Kennedy bilang apa tentang Bung Karno? Tentang Pak Harto. Dia menyamakan Pak Harto, menyamakan Bung Karno dengan George Washington dan Amerika, itu yang membuat undang-undang dasarnya, Thomas Jefferson. Itu 2 presiden Amerika pilihan. Dia menyamakan Bung Karno dengan dua-duanya. Hebat sekali. ya kan? Bung Karno kan bilang Pak ke Ibu Supeni kan, kalau harus tenggelam dalam persoalan PKI ini, biarlah saya yang tenggelam. Puluhan tahun saya dari muda untuk mempersatukan bangsa ini. Kalau harus tenggelam, biar saya yang tenggelam. Padahal kalau dia mau Pak, gampang, diperintahkan tuh yang sudah mendukung dia, lakukan. Jalan Pak. Ya. Kenapa tidak, ya kan? Iya. Tapi dia juga tahu, yang akan menantang dia, kekuatan Pak Harto, juga kuat. Memberi darah. Ya kan? Nggak mau, itu kendaraan Bung Karno. Ini juga harus kita angkat loh. Siap. Jangan juga dianggap Bung Karno tidak apa-apa. Demikian juga Pak Harto. Ya, ada gejala desuhartonisasi ini kurang sehat. Kurang sehat, ya kan? Udah ungkap apa yang benar. Ya, mungkin Sedikit Mas. ya, iya kan Pak. Jadi Ini seru nih, banyak. Kita banyak waktu Pak. Saya mengalami Pak. Iya. Seperti ya, 1 Maret, ya kan? Itu kan ada keputusan, ya kan? Ada Kepres. Sama sekali tidak menyebut Bung Karno, Pak Harto sih. Pak Harto sih. Ya kan? Kepres 1. Yang ditampilkan yang tidak ikut sama sekali gitu. Itu kan Ya. kurang sehat, Mas, ya kan? Jadi ini kelihatan, mari kita luruskan sejarah ini. Ya, 2 pemimpin bangsa kita ini betul-betul udahlah, tidak ada tinggalnya sama sekali. Iya. Ya, mungkin ini di segmen ini adalah bagian terakhirnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Samsudin menyinggung soal Kepres 2 2022 tentang serangan umum 1 Maret yang justru dalam tanda kutip menghilangkan nama Soeharto dan menonjolkan nama Soekarno. Kemudian tadi ada juga cerita soal bagaimana 12 Maret dan setelahnya di mana peran Soeharto dan Soekarno sebagai sebagai para negarawan itu menyelamatkan negeri kita saat ini. Jadi sebenarnya ya Pak Nur Johanuh ya, kalau saya membaca kayaknya ada kesan mengadu domba nih antara pro Soeharto dan pro Soekarno nih di hari-hari ini. Oh ya, pertama mungkin yang harus saya klarifikasi ya, Pak Harto tidak pernah melakukan desoekarnoisasi. Nah itu penting. Ya,
Bandara Soekarno-Hatta tuh bisa dibikin bandara di Ponorogo Iya. atau bandara Timura. Patimura. Terus gedung tempat proklamasi yang sekarang gedung bola sekarang jadi Tugu Proklamasi itu dibongkar tahun 60 oleh Presiden Soekarno, dibikin gedung bola. Nah, oleh Pak Harto diperintahkan cari fondasi gedung itu. Cari fondasi gedung itu supaya kalau baca proklamasi 17 Agustus tepat di titik Bung Karno membacakan proklamasi. Ternyata fondasinya sudah jadi gedung 4 tingkat, nggak mungkin dibongkar. Akhirnya dibikin 2 patung proklamasi Soekarno-Hatta. Dan kemudian Soekarno dan Bung Hatta dan Bung Karno diberikan predikat kepahlawanan tertinggi, pahlawan proklamator. Hanya mereka berdua yang makrifat paling tinggi lah kepahlawanan. Tidak bersama pahlawan nasional yang jumlahnya sekarang 164. Tapi zaman SBY dibikin dia pahlawan nasional, akhirnya dia hanya bergabung dengan 164 pahlawan yang predikat pahlawan nasional. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Harto melakukan desoekarnoisasi, sangat tidak gitu ya. Dan ciri dari Pak Harto, dia menempatkan 2 proklamator itu selalu berdua, Soekarno-Hatta. Nah, yang terjadi sekarang seluruh patung Soekarno, Bung Hattanya dilupakan. Kira-kira itu. Ya, jadi pembelokan sejarah ini justru ditakutkan berimbas buruk ya teman-teman. Jadi sebenarnya jangan sampai lah gitu ya. Himbauan terakhir gini lah ya. Iya, Pak. Mari kita berrekonsiliasi deh. Oh, oke. To forgive sebenarnya. Kita berrekonsiliasi dan persatukan kembali bangsa ini. Nah, oke. Oke, gitu teman-teman. Kita ini udah lumayan cukup panjang nih. Terima kasih, di sini juga ada teman-teman mahasiswa. Semoga mendapatkan ilmu barunya. Tapi ini belum